Bila tiang pelunggu sami niki menyewa sesuatu, ya, meninggal dunia salah satu di sana, apakah yang menyewakan atau yang nyewa niki, maka ijarahnya tetap akan berjalan sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau memang mudahnya saya sewa rumah ini, ya, 1 bulan dengan, ya, berapa sewanya, dengan uang sewa sebanyak, ya, 1 juta misalnya, baru 2 jelo dengan si menyewakan, marah baru niki, ini, ya, meninggal dunia dia, oh tetap dia boleh dek nekanggu usir si bijena niki, ndak boleh dia usir, ndak boleh dia suruh pindah oleh ahli waris niki, karena ini sifatnya dia sewa niki, ini tetap berjalan sampai 1 bulan niki, karena itu masih bisa berlaku niki ini. Atau pihak yang menyewa yang meninggal dunia niki, ini, oh bisa besok dilanjutkan oleh ahli warisnya niki, ini, ya, bisa dilanjutkan yang menempati rumah tersebut, rumah yang disewa itu siapa yang menjadi ahli warisnya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Kembali dalam kesempatan yang mulia ini, tiang iring pelunggu sami untuk kita sama-sama muzakarahkan kembali tentang masalah muamalah, nggih. Di mana sebelumnya sampun tiang pelunggu sami sama bahas tentang suatu hal yang tidak bisa terlepas dalam hidup dan kehidupan tiang pelunggu sami di saat kita menjadi anggota masyarakat. Ini yang namanya, ya, wakalah atau wikalah. Dan juga kadang-kadang suatu ketika kita butuh sesuatu, Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang kita butuhkan ini kadang-kadang kita tidak miliki, ya. Maka untuk bisa, ya, mengambil manfaatnya itu ada banyak hal caranya. Di antaranya adalah dengan ijarah namanya. Ya, sewa menyewa niki. Misal tiang pelunggu sami butuh mobil, ya, tapi mobil ndak punya niki. Lalu itu butuh niki. Nah ini, ya, cara ente untuk muamalah yang baik, apakah dengan kita pinjam atau dengan kita cara sewa niki, ya. Nah ngono jua kadang-kadang kita butuh rumah, ya, ya, karena ning merari misal sementara Bali ndek man berdua niki, ini, ya, ya. Nah kemudian berdua Bali terus sementara wah biak jodoh wah datang niki kan susah beton yang tolok, dan mungkin niki sedin pantai terus niki, ini, ya. Ya. Maka tentu niki, ya, untuk bisa menempati rumah orang niki, ya, rumah yang bukan kita miliki, bisa kita ambil manfaatnya. Oh itu nanti dalam muamalah bisa dengan cara kita i'arah, kita cara minjem, atau dengan cara ijarah. Ya. Nah mungkin kita khususkan dulu masalah ijarah. Ngumbe berembe niki ketentuan ijarah niki, ya, ya, karena sering kadang-kadang hukum yang ada tapi berbeda si berlaku di masyarakat, ya. Nah ini supaya kita tidak salah niki, ya. Faslun wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat ijaratuhu. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya ma'a baqa'i ainihi, bersama ainnya, zatnya itu baqa, tetap, ya, ndak berkurang dan ndak, ya, bisa hilang, ya, ndak habis, maka bagaimana? Sahhat ijaratuhu, maka sahlah, ya, menyewanya niki.
Nah, dalam ibarah niki dapat yang perlu sami ambil suatu pelajaran bahwa di antara ya syarat boleh ya menyewa sesuatu, nyewa niki ya menyewakan niki ya, pertama niki harus barang si tersewaan niki adalah suatu hal yang ada manfaatnya. Berarti kalau dia tidak memiliki manfaat maka tidak sah disewakan ya. 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 Manfaat yang bagaimana niki adalah tentunya adalah manfaat yang bisa diambil manfaatnya dari sisi agama niki ya. Ya, dalam arti ya dia mengandung dosa niki ini. Berarti amun dia mengandung dosa itu sebenarnya dia nebut sewaan niki ini. Mari misal alatul lahwi niki ya, alat-alat si bisa melalaikan. Mari misal gitar, seruling niki ini ya. Niki pada dasarnya mulai dia bau ya tersewaan niki ini. Ndak bisa disewa, ndak bisa disewakan niki ini. Kenapa? Karena masalahnya itu tidak ada manfaat secara hukum agama ngono niki. Walaupun memang secara dunia arah manfaat apa untuk ngambil seneng, tapi itu karena itu bisa menjauhkan diri kita dari Allah SWT, maka itu salah. Makanya mohon maaf ya, bila tiang persami punya uang dendek wah niki beli gitar terus yang tersewaan, hasilnya itu nanti ndak bagus niki ya. Misalnya itu dapat makan ya dari hasil sewa mari sibruk gitar niki ya, alatul lahwi ya, maka itu otomatis hasilnya itu adalah tidak berkah niki ini ya. Kenapa? Karena dari sisi hukum seperti tadi itu pada dasarnya tidak bisa dijadikan sebagai hal untuk disewakan niki. Lalu yang kedua ya, syaratnya itu adalah ma'a baqa'i ainihi. Barang yang disewakan itu harus dia bako zatnya, tidak berkurang ya, tidak habis niki ini ya. Jadi manana amun sak tersewa niki adalah sesuatu hal yang bisa habis, dia nebut tersewa niki ini. Contoh lilin bareh niki ini, mah tersewa lilin des kelem niki ini nah ini sedut niki kan buwe niki ini, itu ndak bisa disewakan. Jangan pakai ya akad ijarah atau sewa di sana. Ngombe akadnya ngendeng minta di sana, nanti akad ibah di sana, atau dengan ya baik dengan jual beli di sana ya. Atau ya dengan kita ya hutang niki ini, hutang lilin di sana ya. Minjem juga jangan. Ya, karena barang yang dipinjam itu juga adalah suatu hal yang zatnya kekal niki ini, yang tidak berkurang. Ya, jadi tinggal ubah akad ngono niki ini ya, metutang lilin de seki niki. Jemak tegenti. Ya, dendek tersingga ya. Ya, memang bahasa kita itu ini nyingga, tapi itu kalau secara bahasa ya dalam fikih ngono niki secara kita secara Islam tidak bisa kita pakai pinjem niki ini. Karena kalau isti'arah minjem itu syaratnya juga harus yang kekal niki ini. Ya, mesinggak sabun des kedi niki. Yang namanya disinggah dipinjam ya, obareh niki. Ya, tadi sabunnya waktu dipinjam gini tebal nah, baik sampai 10 kali nah bersabun tipis marah elak noh niki gini. Seperti lisan tipis nah, ya dikembalikan. Nah, itu berarti kita sudah menzolimi, sudah berhutang jadinya ya. Ya. Ya, sama halnya kalau kita yang minjam uang, ya ini kalau uang di sana niki ini ya. Ya. Ya, kita di sana 100.000 ya kita kembalikan 1.000 gitu kan. Tidak boleh nanti pinjam uang 1.000 terus dikembalikan ya siwa 100 atau 500 niki ini masih tetap kita namanya masih berhutang namanya. Maka ini di sini perlu bahasa ini yang kita harus ya perbaiki gitu niki ini ya. Ya, akadnya itu karena sesuatu hal milik orang itu akan bisa kita ambil
akan bisa menjadi milik kita itu namanya karena ada akad niki. Ya, dia akan bisa halal milik orang lain itu kepada kita. Milik orang lain itu akan halal kepada kita kalau ada akad niki. Ya, seperti tadi beras orang, ya itu pada dasarnya tidak boleh kita makan. Ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta benda di antara kalian itu dengan cara yang batil. Ya, jadi maknanya kalau kita ya pada hukum dasarnya itu haram. Ya, nah, ada kalau kita mau makan harta orang lain itu ada yang cara yang tidak batil. Mana yang tidak batil? Itu dengan akad, melalui akad niki. Akad apa? Apakah akad jual beli? Saya beli ini, saya punya beras, ya 1 kilo, oh ya saya jual, wah berarti beras orang itu menjadi halal, niki. Karena ada akad. Atau dengan akad minta ya hibah di sana. Oh ya saya hibahkan ini beras saya sama engkau, saya berikan secara cuma-cuma. Oh itu ya saya terima, udah milik orang itu menjadi ya halal di sana. Ya. Kalau tidak ada akad, tidak bisa menjadi halal. Ini mohon maaf, ada banyak kebiasaan kita kadang-kadang itu, mohon maaf misalnya dengan ahli hisab misal. Ya, dengan sekirang ngerokok niki ini. Lepas ngerokok dengan sile deket niki kan. Ini kadang-kadang tanpa minta diambil marasibu niki, langsung netutong. Jelas itu masih haram itu. Karena belum ada akad. Andai kata ada akadnya, endang sebiji au niki. Tapi ini si yang punya belum kabul di sana, belum dia sana. Oh nggih sila. Dia mah niki bilang iya, ya langsung diambil. Itu juga masih belum jelas halalnya itu. Ya sama halnya seperti dalam pernikahan, misal niki. Ya aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah dengan mas kawin 1 juta niki. Diam pengantinnya, ndak dia bilang saya terima niki. Apakah halal si Fatimah niki? Ndak, belum halal karena tidak ada kabul niki. Karena dalam rukunnya ijab itu harus dalam ini ada ijab dan kabul itu ya. Ya rukunnya adalah ada ijab dan ada kabul di sana. Belum sah kalau hanya ijab ada yang ada terus kabulnya belum niki. Nah, sama dalam hibah itu ada pemberian, minta ini, ada ijab dan kabul. Saya minta ini ya 1 biji, marasa baru, oh ya sudah, nah baru. No pun kan tetap kita minta barang makruh niki. Nengka mun minta marasi bro terus ndek nebeb, ne makruh marik haram jadi niki. Ya. Naik tingkatnya di sana. Dari makruh kepada yang haram niki. Itu kenapa? Karena belum jelas hal itu milik orang. Ya. Ini kadang-kadang mohon maaf terjadi di masyarakat. Yuk, ya. Kadang-kadang, Bu, singgah ladik des mendaah. Pinjam pisau deh niki ini. Nah, ini. Belum yang punya bilang ya niki. Wah, diangkat, dibawa niki. Ya. Ya. Ah, dipakai niki. Padahal yang punya belum dia menyatakan iya, ini juga sudah namanya syubhat. Yuk apa dampaknya kalau kita melakukan hal yang syubhat? Nanti mohon maaf, ya pisau itu kita pakai misalnya, ya gecok bawang niki Bu niki. Itu kalau diibaratkan berarti karena ini pisau belum jelas halalnya diambil manfaat. Itu kalau diibaratkan dia kalau yang syubhat itu ya masih kotor niki. Kalau dinampakkan 1 irisan litono langsung berdeket litono ya kotoran tai ayam niki Bu niki. Terus itu nanti kita makan ya kan otomatis itu sudah najis niki. Tapi najis di sini secara najis ya maknawinya niki. Bukan secara zohiri gitu. Kalau dinampakkan dosanya niki ya ibarat seperti kotoran maksud yang melekat terus di ya pisau niki ndak hilang-hilang setiap irisan terus itu kita makan kan berarti itu hasilnya itu juga menjadi hal yang syubhat juga di sana. Nah inilah makanya itu penting perlu di sana
untuk kita perjelas hukumnya niki. Nah, kembali niki, dalam ijarah niki itu adalah salah satu syaratnya barang yang boleh disewakan itu adalah baqa'i ainihi. Harus dia kekal zatnya. Berarti yang barang si suka habis tidak bisa disewakan. Padahal menunjukkan tidak bisa pinjamkan. Mari sebut niki ini ya. Nah, akadnya harus diubah di sana. Nah, lalu idza qudirat manfaatu bi ahadi amrayn di sana. Ya. Nah, manfaatnya itu lagi dapat dikuasai. Ya. Syaratnya Malik, manfaatnya itu memang bisa kita ambil, bisa dikuasai. Ya. Ya. Bisa namun tenyewa kapal terbang, sementara itu dia tahu jadi pilot niki. Ya. Tidak bisa kita pakai kemana-mana. Itu pada dasarnya ya tidak boleh menuniki ini ya. Ya. Kita tenyewa sesuatu hal ya yang tidak bisa kita kuasai itu adalah tidak bisa tidak boleh disewakan niki. Nah, lalu ya dalam masalah ya ijarah niki itu ada dua niki bentuk sewaannya itu. Ada ya ijarah niki secara mutlak dan ada secara muddatan muqayyad niki. Dengan secara mutlak ya. Secara mutlak apa? Tidak ditentukan waktunya, misal. Apakah waktunya ya atau sewanya ya. Ya kapan diberikan niki. Misalnya yang perlu sami ya nyewa kursi mara mangkin niki ini. Ya, sewa kursi endeng ya. Oh, pira ya. Pokoknya ya mulai biasa wah dengan akad nikah kan paling lama niki berapa niki Bapak Ibu? Paling sehari kan? Nah, sehingga karena kok golibnya karena sudah merupakan kebiasaan niki tidak disebut dia nikah. Ini disebut ngenu satu hari. Nah, itu juga boleh. Sewa kursi nggih nih untuk acara resepsi bijangku niki jemaah li julul had niki. Nah, kan berarti hari Ahad berarti itu dia tidak tentukan waktunya berapa hari dia di sana. Itu namanya dia nyewa secara mutlak niki. Nah, terus sewanya itu apakah diberikan langsung cash ya sebelumnya atau setelahnya niki? Itu juga tidak ditentukan. Itu boleh niki. Nah, tapi kalau memang dia secara mutlak, nah niki apa? Ya wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrah niki ini. Ya. Ya, kalau dia penyewaannya itu sesuatu hal secara mutlak, ya, secara terlepas tidak diikat dengan waktu, maka di sini, ya, secara hukum fikih harus di sana segera, ya, sewanya itu harus segera diberikan, menuniki. Ya, ukuran di neman selesai tekadu, wah ya, beng, anu niki, ini, ya, ya, begitu juga apabila sudah selesai niki, yang perlu sambil ya pakai maka harus segera dikembalikan. Ini kadang-kadang mohon maaf niki ya terjadi masalah marsa baru pinjam ya sewa kursi ya ini untuk hari apa resepsi saya punya putra ya yang akan nikah besok hari Ahad. Trade karena merasa bersahabat ngono niki ini sampai 5 jelo itu ngono niki ini. Ya. Akhirnya apa? Padahal itu tidak dipakai ya. Sementara marasibruk likan pihak menyewa biasanya letono dihitung per hari ngono niki. Itu kadang-kadang yang menyewa di sana karena tumbet ngono niki kita kirain yang waktu dipakai doang ngono niki. Tanpa ya yang perlu sami niki konfirmasi bahwa ini sudah selesai kapan diambil lagi misal niki ndak ada niki. Sampai 3 hari dia di sana. Tahu-tahu niki minta dia bayar lebih per hari yang dihitung oleh ya si pihak menyewa. Sementara tiang pelunggu sami niki ya ingin ya menyewanya membayar sewanya sesuai dengan waktu pakai niki. Nah, kan pasti ini dua hal yang berlawanan namanya niki. Mana yang menang niki kira-kira? Kalau tiang pelunggu sami tidak langsung memberikannya di muka atau di awal di akhir waktu pengembalian tempat yang perlu sami, harus itu yang menang adalah yang menyewa niki. Bisa dipahami?
Tapi kalau pelunggu bayar dulu, ya, berapa kursi ini per biji misal niki, ya, oh ya saya sewa ini untuk hari pernikahan putra saya besok, ya, tret langsung nebeng ini niki, nih, ya sewanya niki, niki marak sabaru tahu-tahu letono, ya sampai telu jelu lidrike le balen, ya penyewa niki, ya. Ya, yang menyewa sampai 3 hari di sana, tidak diambil-ambil itu belum dikembalikan. Ya, sementara ini sudah dia terima. Nah, dikirain misal terjadi masalah. Nah, ini jemaah ini sampai telu jelun di mana ini ya. Jemaah berombo atau tembayit ini. Ya, yang ini si pihak penyewa tetap menganggap bahwa dia kan sudah selesai masalah menuniki ini. Tahu-tahu menuntut ini si pihak yang menyewa niki sesuai dengan jumlah hari marak bro niki ini, maka yang dimenangkan mana? Penyewa niki, karena sudah dia bayar. Berarti mana bayar itu dianggap lunas niki. Nu pun masih pembayarannya apakah sifatnya persekop malik niki ini, atau memang sudah dianggap kontan sebagai pelunasan. Kalau dianggap persekop, nah ini hati-hati. Ini kalau kita tidak menentukan waktu niki. Jelas niki? Ini soalnya kalau kita tidak tahu hukumnya, ini gara-gara ia mulai rubin itu bersahabat, jerak bersahabat jadi niki. Ini karena hukum. Makanya kita harus tahu kalau kita yang pihak menyewakan atau yang pihak nyewa niki. Nah, terus di sana wala tabtulul ijarah bimauti ahadil muta'aqidain, dan tidak batal itu sewaan itu dengan matinya atau dengan meninggal dunianya salah satu 2 orang yang berakad niki. Siapa yang berakad? Itu antara yang menyewa dengan yang menyewakan. Nah, beda dengan kemarin kan waktu pembahasan wikalah. Kalau dalam masalah wakalah, ya sifatnya niki, ya perwakilan itu akan menjadi batal kalau meninggal salah satu antara yang berwakil atau wakil niki. Ya, masih ingat bungi? Misal kemarin, ya, nih saya serahkan sepeda motor saya, ya, untuk engkau jualkan saya dengan harga 1 juta. Ini misal, ya. Nggih, saya terima untuk ya wakil untuk menjualkan sepeda motor Anda dengan harga 1 juta. Tret, ya, 2 hari pas dia mau pergi misalnya kepada pelanggan atau kepada pembeli, kok tiba-tiba ada berita duka meninggal dunia yang pihak yang berwakil niki. Nah, maka ini si wakil ini tidak boleh dia lanjutkan. Niki, ini tidak boleh dia langsung jual, tidak sah penjualannya niki. Andai kata dia jual niki, sementara tadi sudah meninggal dunia ini, baru di sana laku sepeda motor itu, keberatan ahli warisnya. Mana sepeda motor bapak saya? Kemarin saya suruh, ya, saya diwakilkan untuk diangkat wakilnya untuk menjualkannya katanya, ya. Piran dijual. Lek jelo rebo, yuh, lau kan mamiku meninggal dunia lek jelo Senin niki. Berarti itu ya kembalikan, harus dikembalikan niki, karena itu jual belinya itu nanti tidak sah niki. Jelas niki? Karena niki yang pihak berwakil meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal dunia yang berwakil, otomatis apa yang tadi barang yang diserahkan, yang diamanahkan itu bukan lagi menjadi haknya, tapi itu menjadi hak ahli waris. Ya. Atau contoh, ya, dalam masalah wakalah perwalian, niki, ya, saya serahkan, ya, misalnya Pak Abu, saya serahkan, ya, wali nikah anak saya kepada engkau untuk engkau nikahkan dia dengan si ini dengan mas kawin sekian. Oh ya sudah, saya terima, ya, penyerahan wali nikah, ya, biji pelungguh untuk yang nikahkan dengan sini dengan mas kawin sekian. Wasah niki kan perwakilan. Tahu-tahu pas mau berangkat ke acara akad nikah Pak Abu mendengar kabar
bahwa tiang sudah meninggal dunia niki. Oh berarti itu tidak boleh dia lanjutkan niki. Harus, kenapa? Karena itu sudah bukan haknya saya yang menikahkannya. Siapa yang oh berarti itu saudaranya, nanti putra tiang yang punya hak niki Bapak Ibu. Jelas niki? Nah itu kalau dalam masalah perwakilan atau wakalah niki. Nah tapi kalau di dalam ijaroh ya, bila tiang pelunggu sami niki menyewa sesuatu, ya, meninggal dunia salah satu di sana, apakah yang menyewakan atau yang nyewa niki, maka ijarahnya tetap akan berjalan sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau memang mudahnya saya sewa rumah ini ya 1 bulan dengan ya berapa sewanya, dengan uang sewa sebanyak ya 1 juta misalnya, baru 2 jelo dengan si menyewakan marah baut niki, ini ya meninggal dunia dia. Oh tetap dia boleh dek nekanggu usir si bijena niki. Tidak boleh dia usir, tidak boleh dia suruh pindah oleh ahli waris niki. Karena ini sifatnya dia sewa niki. Ini tetap berjalan sampai 1 bulan niki. Karena itu masih bisa berlaku niki ini. Atau pihak yang menyewa yang meninggal dunia niki ini. Oh bisa besok dilanjutkan oleh ahli warisnya niki. Ya. Bisa dilanjutkan yang menempati rumah tersebut, rumah yang disewa itu siapa yang menjadi ahli warisnya niki. Jelas niki? Nah lalu watabtulu bitalafil aini, dan batalah ya sewaan ini, ijarah ini dengan sebab rusaknya barang yang disewa. Ya al-ainil mustajarah, ya barang yang disewakan. Tiang pelusami nyewa motor, ya sepeda motor. Pas begitu tekadu niki, padahal kita nyewanya 1 bulan, baru 2 jelo ya remuk motor niki. Ini maka itu seketika batal itu sewaannya. Ijarahnya menjadi batal. Lalu bagaimana dia ini tentang yang rusak ini? Wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwanin. Dan tidak wajib ganti rugi orang yang menyewa itu kecuali kalau dia rusak barang yang disewa itu atas faktor kelalaiannya niki. Ya. Mungkin yang menyewa mobil sama pelunggu, ya 1 hari atau 2 hari 1 juta atau 500.000 ya. Begitu tiang pakai sudah hati-hati, saya sudah di pinggir, tahu ada orang yang nyerempet dikit, jadi langsung sini tabrak lekanmu dipesok ya niki. Nah ini karena tiang tidak sengaja, itu tidak faktor kelalaian niki, maka tidak wajib ganti rugi tiang niki. Kira-kira gimana kalau tiang hukum tiang pelusami makin di dunia? Ganti ini. Nah ini ya masalahnya nih, karena kita tidak pakai hukum niki. Ya. Ini kadang-kadang ini besia niki. Lapor niki. Piran ya utuh, ya harus utuh niki. Ya. Beda dengan yang dipinjam niki Bu. Kalau kita minjam rusak barang orang, nah itu harus diganti. Gantinya bagaimana? Gantinya kalau memang tidak ada dengan yang sama dengan barang yang kita pinjam itu, tidak ada persamaannya niki, maka dengan harga. Harga bagaimana? Harga pada hari rusaknya niki. Ya. Ya, kimati biyauma talapiha niki. Bukan harga belinya niki. Itu juga perlu diketahui niki. Misal mohon maaf niki, tiang nyinggak sepeda motor lek pelunggu, ya. Sepeda motor niki pelunggu beli harga 100 juta niki. Yang pakai rusak dia. Langsung lebur niki. Tapi hari rusaknya haji 5 juta haji tak motor niki. Maka tiang harus ganti berapa?
5 juta, ndek 100 juta niki. Berapa harga hari rusaknya niki. Sebaliknya, kalau andai kata dulu motor itu perlu beli harga 500.000 niki. Pasti yang pinjam ya langsung misal terus bersih buruk tabrakan rusak dia. Lah letonu ajina 50 juta ajina niki. Maka yang harus rugi berapa? Ya 50 juta niki. Angka ini terpocol, ini ya beruntung niki sehingga niki. Tergantung berapa harga yang di waktu hari rusaknya, bukan hari ya minjemnya atau waktu pembeliannya niki. Ya, yang dihitung di sana adalah hari rusaknya niki. Nah itu kalau minjem. Nah tapi kalau kita nyewa niki sama dia dengan wakalah dia. Sama hukumnya seperti wakalah. Misal mohon maaf, baru Tiang Plusami diserahkan sepeda motor untuk kita jualkan dia niki. Saya angkat engkau untuk menjadi wakil saya untuk jualkan saya sepeda motor niki dengan harga 1 juta niki. Tret pada malam hari kok tebobol balen niki ini. Tepaling motor niki ya. Ya. Dek neman terjual paling niki ini. Nah, akhirnya gimana niki? Kasih tahu, mohon maaf Ustaz. Ya, motor nu telang niki. Ya harus ditanya, tabayun dulu, betul telang. Balik dalam bale, padahal waktu kunci leher, malik rumah saya sudah saya kunci niki. Ya. Ya, neke telang motor nu. Wah, berarti nih ndak ada jalan untuk saya nuntut ini. Ya, bebas pihak yang melaksanakan amanah sebagai wakil niki. Tapi kalau saya tanya, ya betul telang motor, betul tolo, nu sidin pesisi niki nih. Terus tunggu ndek niki nih. Oh nyocok, netelang yang menurut ya wajib ganti rugi sih niki. Karena itu namanya faktor kelalaian namanya. Hah? Kalau ganti, cuma nih hukum nih kadu nih kitab nih nih. Araja mungkin bisa jadi yang dia man ngaji niki ini ya, atau sering ngaji lagu dia man tebahas dia man sampai pembahasan itu nengkan wah sampai mangkin niki dia nara alasan niki ya. Kalau dia mau ganti rugi engka ganti ongkat kitab nih dulu niki bah ini dia ganti ini soal sudah hukum berlaku dalam Islam niki ya. Itu masalahnya ya. Nah yang keampota hati-hati amun ngono pia aran perjanjian ngumbe buat telang laun niki ini. Nah di sana buat tertulis kalau dia hilang baik disengaja ataupun tidak sengaja saya siap ganti rugi ini. Materai malik berapa? Materai 10.000 niki ini mangke niki ini. Wah tinggal sodoran niki. Itu kalau mau ngono niki. Ini memang hukum niki ini. Ya, ini sudah berlaku sampai akhir zaman ini. Ya. Nggak bisa diubah ngono niki ini. Menarak milih ngubahna marsi buru bisa tapi dengan ada perjanjian niki. Nah, termasuk faktor kelalaian niki mohon maaf. Niki. Misalnya tadi Tiang Plusami sudah diserahkan untuk ya menjualkan motor orang niki. Nah, itu saya napa sudah kita beri ya, sudah kita jual motor itu, tapi belum kita ambil bayarnya niki. Hilang dia yang pembeli niki dengan membawa motor niki. Langsung misalnya Pak Abu bilang, mohon maaf Pak Ustadz, niki motor 10 sak suruh pelungguh tiang jual niki, wah tiang jual, lalu neke simbelinu bejaga aning nah niki. Terus motor bejauh na PPKB, wah selapu na biangku bayar na, ya sindek manik ini. Oh kalau gitu ganti, sudah harus tanggung jawab karena itu namanya faktor kelalaian. Seharusnya apa? Karena itu amanah. Ada uang, ada barang, menuniki. Selama dia belum berikan itu, ya
barang uangnya jangan kasih barang menui. Iya paran meh maeh niki kalau bahasa Sasak niki. Ya. Mai kep yang de meh motorku niki. Ya teparan meh mai niki. Itu takabul di sana ya. Berarti kalau itu hati-hati, makanya itu berarti si pihak yang ya memberikan wakil kepercayaan itu, yang menyerahkan mandat itu tidak mau tahu kalau hal itu ya. Maka kita harus tetap ganti rugi. Nah, kembali dalam masalah ajir tadi niki, dalam masalah ijarah niki, bila tiang pelunggu sami niki ya menyewakan sesuatu barang ya kepada orang lain, sementara barang yang disewakan niki rusak, terus rusaknya niki ya dengan sebab rusak, kalau memang tidak diganti rugi, oh jelas niki adalah ya akan ya batal itu wakalah. Tapi kalau memang ada pengganti ini jadi masalah, bisa dilanjutkan ya. Terus yang kedua, kalau andai kata dibatalkan, bagaimana masalah barang yang rusak itu? Seperti tadi, kalau memang tidak faktor kelalaian, maka tidak wajib ganti rugi orang yang menyewa. Itu dalam sepeda motor. Coba kalau di rumah niki Bapak Ibu misal, itu nyewa balik dengan, ini coba yang di hukum dunia kita dulu Bapak Ibu. Kita nyewa ngontrak rumah 1 bulan misalnya seharga ya dengan sewa ya 500.000 atau 1 juta nih Ibu. Tahu-tahu terjadi gempa, rusak rumah itu. Kira-kira saya isi bertanggung jawab nih ning gentina si nyewa tuh yang menyewakan nih Ibu. Kalau kita dulu yang hukum dunianya, biasanya saya ini kisah memperbaiki. Epen balik. Nah, no kan? Itu betul jadinya itu. Gak wajib ganti rugi enggak kira-kira yang pihak yang menyewa? Enggak kan? Seharusnya begitu juga yang berlaku di sepeda motor. Niki. Karena sama niki. Lo kan berarti mudah lagi untuk kita membuat alasan seperti tadi. Ya. Buat bersebut kias perbandingan niki. Kan berarti kalau kita nyewa rumah, ngontrak rumah, terus ternyata rusak rumah tersebut, yang bertanggung jawab siapa? Ini dulu yang kita dulu hukum yang berlaku. Pemilik rumah, terus gak wajib ganti rugi enggak yang pihak penyewa? Enggak wajib. Oh, berarti ini begitu juga yang berlaku di sepeda motor. Kita menyewakan motor seperti tadi, udah dipakai sesuai dengan jalannya seperti tadi, rusak dia, jangan tuntut orang niki. Tadi rumah itu dipakai enggak? Ini berarti belum adil niki. Ya hukum berarti ndek neman menyeluruh ngono niki. Ya seharusnya ini sudah yang betul itu di rumah itu, berarti itu juga berlaku di sepeda motor. Karena ini ya wala domana alal ajiri illa bi'udwanin. Tapi kalau andai kata tiang ngontrak rumah marah sibru, terus tiang saya tak balik niki, saya rusak dia niki, kira-kira wajib ganti rugi enggak saya? Wajib. Oh, kalau itu nyocok juga di sana. Dia pakai sepeda motor ini nyewa sepeda motor niki. Isinya langgaran niki. Sede. Oh, ini jak nyocok ganti rugi gitu niki. Karena sengaja, itu namanya faktor kelalaian, faktor kesengajaan niki rusaknya. Berarti itu wajib ganti rugi kalau memang faktor kelalaian. Jelas niki ya? Jadi kembali niki perlu tiang sami ketahui, nanti suatu ketika ini kita kadang-kadang pihak yang menyewa atau ini kita pihak yang menyewakan. Ini hak-hak inilah yang harus kita ketahui. Apa itu? Niki marasa baru niki. Bila barang yang kita sewakan itu rusak, ya mari seburu terus kita ndak ada ganti ruginya, denara balik setegentiang barang si rusak no, maka secara hukum niki ya batal yang namanya penyewaan. Hukum sewanya itu menjadi batal. Nah, lalu timbul masalah lagi di sana. Pires itu bayar ya niki, misal.
Bro itu nyewa motor 1 bulan. Bro nak arak 2 jelo. Sede niki ini. Kan dia batal niki. Apakah uang kita langsung balas atau bagaimana niki? Nah niki ya terjadi 2 pendapat niki Bapak Ibu. Pertama karena itu nyewa 1 bulan. Tu sementara niki denara isi negentiang itu. Sementara mobil nu ya sede mesa mana bu niki. Oh, berarti kita ndak wajib ganti yang bayar yang kemarin 2 hari itu niki ini. Ya. Asuransi ya. Nah itu ya berarti kalau yang ndak asuransi ya dipotong anu nah niki. Memang tiang pulus niki banyak sekali yang agak janggal niki dalam hukum, dalam apa? Dalam praktek kehidupan tiang pulus ini dalam muamalah tiang pelunggu. Contoh kecil niki Bapak Ibu. Niki sering kali berlaku. Pak, pira jen tanah nih satuare nih misal kata nggih. Oh, nih harganya 1 juta apa karena 50 juta atau 100 juta niki. Oh, ini mah tiang beliau, tiang DP nih. Ya. Nah, 20 juta. Jemaah wah tiang bayar lanjutannya tiang utang sisa neno tiang selesaikan jemaah bulan 5 misal ngono niki. Terus kalau sampai bulan 5 ndak bamendem sampai bulan 5 ndak apa namanya? Ndak bisa saya ya penuhi sempurnakan lunasi berarti wah batal kuburong beli niki. Tret datanglah bulan 5 marabu niki ini ya. Tahu-tahu napi dia mampu pihak si pembeli niki melunasinya, menyelesaikannya niki. Kan berarti dia batalkan. Kira-kira uangnya kemarin 20 juta itu kembali enggak? Pada perjanjiannya. Kalau yang enggak ada perjanjian hilang. Itu berarti juga suatu hal yang salah, ya. Mulai harus apa? Harus tulak kepeng dengan. Kan barang itu tulak masalah niki. Ini kita punya tanah kan utuh niki. Ya. Ya, kembali kita punya kita terima kita punya tanah, Mas Bro, ya Malik kasih uangnya ngono niki. Foto-foto utuh. Nyangka berarti itu nengke tahanak teh jande nebiang itu mana 2 jengkel niki. Ya. Sementara marak baru niki. Kepeng teh nebiang marak sebut niki. Nah, itu juga kesalahan. Nggih. Nggih. Nah, makanya itu pemilik tanah nggih. Ya, sebenarnya kan bukan dia dirugikan. Kenapa? Karena sudah ada batas waktu yang ditentukan. Sebenarnya kalau ada pembeli kedua ngono niki, mohon maaf, newah TDP, lagu niki sampai 5 bulan. Misal ya, jemaah amun dek 5 bulan dan neburong tonoh tuh beli side. Kan dah dirugikan sebenarnya niki. Karena ada batas, kecuali kalau tidak ada batas waktu. Nah, ini baru di sana bisa dia dirugikan ngono niki. Ning jual, ning mau belikan yang janji orang ndak berani ngono niki. Karena kalau tidak ada kepastian. Nah, ini yang jadi masalah hanya DP. Ini ku DP, lagu neman ketentuan. Nah, baru mungkin itu ada uang denda niki. Amun ini masalahnya wah harap kepastian waktu. Nah, perjanjian gimana kalau andai kata perjanjian Mas Bro, ngumbe jemaah. Andai kata sampai ya 5 bulan dek debu lunasi tentang DP nih kini nih harus keikhlasan wasida anu ahli tunun. Bahwa memang barak ini jadi masalah niki. Ya. Jab kabul kan niki. Ya. Pas waktu itu saya mau beli rumah BTN. Udah saya kasih DP sesuai dengan DP-nya. Datang corona. Karena saya agen perwisata, kan paling berdampak dengan Di corona. Akhirnya 1 sampai 4 bulan untuk direalisasikan. Lalu kemudian saya
bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena corona ini kenapa corona? Yang salah saya corona. Yang salah tidak ada yang salah. Sampai 3 kali, tapi pokoknya akan dipotong 700. Karena saya dianggap salah. Kenapa saya dipotong dirugiin gini? Yang salah kan tidak ada yang salah. Si dia juga tidak salah, saya tidak salah. Tapi karena dia ngotot terus sampai saklahi, ya udah, uang saya udah lama di sana 4 bulan. Kalau hitung-hitungan bisnis kan rugi. Akhirnya mau tidak mau saya ngalah. Ambil cabut uang. Loh kan? Itu kembali tetap kalau kita yang dipotong, maksud kita yang itu namanya kita sudah dizolimi namanya ya. Ya, maka hasilnya itu termasuk adalah haram ngono niki. Paling kurang hukum syubhat ya niki diri niki. Inilah memang makanya yang tidak ada istilah ta'awun itu ngono. Padahal mohon maaf nanti belum kita bahas ada namanya niki ya dalam jual beli itu. Jual beli padahal ini sudah konten niki. Ada namanya khiyar namanya. Khiyar itu adalah bisa memilih antara melanjutkan atau tidak. Misal mohon maaf, langsung ini padahal sudah akad niki. Saya jual ini sepeda motor saya ya dengan harga 5 juta misal. Oh ya saya beli sepeda motor Side dengan harga 5 juta. Wah langsung nih uang, yo ini motor. PPKB wah terima. Tapi masih kita berada di satu majelis niki. Ada kok pertimbangan baru bagi kita misal, itu 5 juta kok. Ini kan besok mau bayar sekolah, buat bayar sekolah saya punya putra ini nah ini bijono nih bayar sekolah neleman ini. Mohon maaf Pak, saya kembalikan ke burung wah jual niki nih. Apa ke burung beli niki? Mah kepeng kani baan motor. Itu secara hukum Islam sah ya niki. Selama dia belum berpisah. No padahal nih wahbi sudah ikat ijab kabul niki. Itu namanya khiyar majlis namanya niki. Dia bayar karena untuk anu ini bagaimana hanya dengan beliau ini bayaran karena barangnya tadi harga apa posisinya dia berbeda. Ya sebenarnya tidak boleh dibatalkan karena wahbi anu niki harus lanjut gitu kan gimana usaha kecuali kalau dia yang membatalkan gitu kan. Maksudnya di pihak yang dirugikan dia mengiyakan gitu. Yang mau bayar 700 itu Iya kan, ya nu kan karena terpaksa. Iya karena terpaksa gitu kan. Sementara itu keikhlasan tidak ada diki. Iya. Pertama saya datang ke sana minta uang. Ya. Belum lagi besok terus ya mau nagih kan ketuk yang ongkos pira malik niki sekian rugi malik niki ini. Itulah memang Allahu Akbar ya. Nah sekarang bagaimana paling ndak mohon maaf bila tiang pulsami yang bersangkutan niki misal itu sak berjual niki terus dia bau wah mah ikhlasan beang wah kepeng niki daripada nanti kita makan yang syubhat. Tapi kalau kita yang dirugikan, misal kita yang pihak pembeli, mana sibuk wah TDP, terus mana pun wah ngono terus dia nebiang jemaah wah berurusan di akhirat ngono niki. Ya wah ngono niki. Yang penting kita prinsip kita dalam muamalah jangan kita yang merugikan orang, jangan kita yang menzolimi orang ngono niki. Lalu amun itu saat terzolimin ja, wah anggap itu jadi aset kita untuk aset akhirat niki ini. Karena tidak akan hilang. Besok di akhirat kita akan dapatkan. Bisa jadi itu akan menjadi amal kebaikan kita. Di satu sisi bisa jadi itu yang akan menghapus dosa kita kalau kita ya sifatnya sabar dalam posisi kita dizolimi itu. Oh dendek ngomeh doang ada sikit kaca dendeknya nyumpak niki. Ya. Wah, ngomeh nyumpak ndak ada cuma selelimi likur jadi niki ini. Dia utang uang kita ya, dia utang uang sama kita utang dosa nyumpak iya niki ini. Itu yang ditimbang besok ono niki ini. Besi kalah, besi menang niki ini. Jemaah arak yaumul mizan niki ini.
Ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Pada alamnya nanti di sana tepat ya akan nampak ngono. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Niki. Jelas niki? Ya, sebagai kesimpulan ya karena waktu ya. Nah, pertama, jadi barang yang disewa niki sifatnya ya harus ada manfaatnya. Manfaatnya itu juga seperti di manfaat yang di kebaikan, bukan dosa niki. Ndak beres sewa nih ladik nih. Jadi apa niki nih? Lah nuku kadung galah lu anu niki nih. Ndak boleh kita sewakan niki. Ini haram hukumnya. Itu termasuk kita dapat dosa jadinya itu ya. Ya, niki karena itu mudorot, itu membuat manfaat tapi memudorotkan orang. Nah, terus barang yang disewa itu harus niki ya zatnya abadi. Zatnya kekal, tidak hilang atau tidak habis di sana. Nah, lalu antara yang menyewa dengan yang menyewakan itu dua-duanya adalah orang-orang yang sah tasarrufnya. Bagaimana sah tasarrufnya? Dia orang balik berakal. Niki ini ya. Berarti yang mulai karena kode ditanggu nyewa angli tono ataupun kita yang menyewa juga ya. Ya menyewakan itu masih kode bisa tidak boleh juga niki tidak sah niki. Nah begitu juga harus di sana dia berakal. Berarti kalau orang gila tidak sah niki tenyewa dengan gila niki ini. Betul ada jiwa motor nih, lu anu segila niki ini. Tidak sah sewaan kita niki ini. Ya. Nah terus sewa menyewa niki seperti tadi ada yang ditentukan dibatasi dengan waktu dan ada secara mutlak. Kalau memang itu dibatasi waktu, maka seperti tadi, selama belum habis waktunya, maka itu tetap berlaku walaupun meninggal dunia salah satu pihak antara yang menyewa dengan yang menyewakan. Ya. Nah, itu terus bisa dilanjutkan. Ya. Nah, bila ya penyewaan itu sifatnya mutlak, sifatnya umum, maka seperti tadi, pertama harus segera dikembalikan. Yang kedua adalah niki upahnya harus segera dibayar ngono niki. Nah, lalu yang terakhir, bila barang yang disewa itu ternyata rusak niki, ya, maka pihak yang menyewa itu tidak wajib ganti rugi, ya, kalau ya barang itu rusak bukan karena faktor kelalaian. Ya, jadi berarti mafhum mukhalafahnya kalau dia rusak disebabkan karena kelalaiannya, maka barang yang disewa itu harus diganti rugi. Jelas digigi? Ya. Sebelum ditutup mungkin ada masalah? Ya. Ya kalau tidak ada, barangkali ini karena waktu ampura tiba pelunggu sami. Oh ya, ada satu. Nah. Gumbe, andai kata untuk musik ini kita sewaan, itu pada dasarnya marak sibru barang subhat begini. Agak dedek was sewaan ya niki ini. Jangan sewakan itu ngono niki ini, ya. Ya, musik niki ini. Karena itu tidak ada manfaat. Karena apa? Ning luwe dosa tebas sekumbe dengan lali si musik nu itu mu dosa masalah niti singepiang niki. Angka kalau pulungguh punya uang ya dendek nyewakan itu ngono niki ini. Aran silainan wah terop ngono niki arah niki ini. Ya. Nah, sound system itu gimana sound system nanti? Pada dasarnya ya mirip wah niki ini. Kecuali kalau yang make niki aran apa singgaang bah ngono niki entah niki ini. Dendek baik supaya kita tidak dapat hasil dari yang subhat ngono niki ini. Jelas gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Tuan Guru, mungkin bukan mengenai sewa menyewa, mengenai pinjam meminjam Tuan Guru. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Tuan Guru kan. Misalnya kita ketika meminjam, katakanlah pulpen, kalau di sekolah atau di perkuliahan di kampus itu meminjam pulpen, penghapus, tip X dan lain sebagainya, itu kan secara zahir mengurangi zat yang ada pada pulpen tersebut. Pertanyaannya, mestikah kita harus menggunakan bahasa saya minta tintanya dulu atau saya minta tip X kan? Karena ini
sudah terbiasa menggunakan saya pinjam. Begitu juga dengan motor, mobil dan kendaraan lainnya Tuan Guru. Kan biasa kita menggunakan bahasa pinjam motormu. Dengan meminjam motor itu kan otomatis bahan bakar yang ada di motor itu kan berkurang. Nah, apakah itu kita harus menggunakan ungkapan yang lain juga dengan. Nah, juga yang ingin yang tanyakan Tuan Guru, dalam hal apa kaidah fikih yang mengatakan al-adah muhakkamah itu dalam hal seperti apa saja batasan-batasannya? Apakah tidak bisa kita gunakan al-adah muhakkamah itu dengan peristiwa-peristiwa semacam itu tadi? Ya, itu Tuan Guru. Ya. Yang pertama, boleh kita tetap dengan menggunakan lapas pinjam niki, tapi nanti harus minta ikhlas. Misalnya pinjam pulpennya Mas Menda, misalkan sebentar. Ya. Nah, kita pinjam, selesai sudah pinjam, ikhlaskan ya tintanya yang sudah habis tadi berapa nih. Ini ya untuk jalan keluarnya. Ya, ini kalau kita tidak mau seperti tadi tidak ada masalah karena ya di sana al-lapis ya, yang namanya lapas itu ala maqasidil al-labzu ala maqasidil lapis niki ya. Ya, itu juga ada kaidah kan? Ya. Lapas itu ya sesuai dengan apa yang ditujukan oleh yang melapaskan. Nah, terus lagi ada kaidah menyatakan ya, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair, lagi di sini. Kita hanya mengambil hukum zohir. Kalau masalah rahasia, kita tidak tahu, Allah yang punya urusan. Yang kita tahu dia minjem, kan? Lapasnya, itu zohirnya, berarti yang pinjamnya pinjam, ya kalau memang tadi pinjam uang 1 juta, ya kembali 1 juta. Ngono niki. Andai kata kita pinjam korek orang batangnya 10, kembali juga harus 10 batang. Ngono niki. Kan seperti itu. Karena itu zohirnya, ngono niki. Nah, makanya untuk jalan keluarnya gimana? Seperti tadi, ya, supaya tidak ada masalah besok di akhirat, ngono niki, minta ikhlas ya. Mohon maaf bro bega sudah kadu ikhlasan tintanya ya. Seperti itu. Ikhlaskannya, penghapusnya tadi Arab bae sianu, nggih udah enggak jadi masalah. Nah, gimana dengan kaidah yang seperti tadi? Al-adah muhkamah. Adah itu dibagi menjadi 2. Ada adah fasidah dan ada adat sahihah niki. Kalau dia adat sahihah, maka dia akan tetap sahih, betul. Tapi kalau adatnya itu adat fasidah, akan tetap rusak niki. Arane suatu tempat adatnya, kalau dia kita bertamu di sana, kalau dia kita dikatakan tamu terhormat, dia suguhkan kita air arak niki. Berem sini biang itu niki. Nuah termasuk para nuah tutusin hormatin itu niki. Itu adatnya niki. Apakah dengan adat itu akan menjadi berubah halal itu? Tetap itu adalah tidak akan haram ngono niki. Kenapa? Karena itu masuk kategori adat yang fasidah. Harus dikembalikan dia ngono niki. Apakah sahih atau fasidah nih? Lihat, membelikan tetap ia fasidah kan sahih. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Ngono niki. Kalau dia memenuhi syarat, berarti nanti bisa dikatakan dia sebagai adat sahihah. Jelas dikiki? Jadi ya jadi jalan keluar. Ngono jua sigak motor deh, tengonong endang motor dan kan nabi yang itu niki. Ya, seharusnya minta manfaat pinjam ngono niki. Pinjam ya Mas Bro, manfaat ya. Motor. Nah, maka seperti itu. Mohon maaf deh ya. Minyak kurang ikhlasan minyak deh niki. Enggak kan sering kali orang tadi pas waktu minjam pol niki ini. Pas kembali yang walik merah tahu niki ini. Apa kata yang meminjam? Meja. Deh, darah syukur deh, pinjam deh 3 deh. Itu kan udah ada ikhlasnya kan niki. Sangat tempatkannya sangat kelihatan, sangat nampak sekali itu salahnya ngono niki. Ini kadang-kadang perhitungan ngono niki. Apalagi dengan girang nyinggak niki ini. Bersih nyinggak sekali waktu sama mungkin ngono niki ini. Ya, bisa jadi mungkin ikhlas ya lagu mun kuat sing itu nuat beli minyak niki. Wah niki ini.
gedek ya niki. Jelas nih gigi? Nah, justru itu apa? Paling bagus mohon maaf nih, Bro, ya. Bu sekian jadi ikhlasan minyak desak buik itu ngono niki. Bensin sabi oh iya sudah. Udah selesai aman ngono niki. Patohlah seperti tiang minjam sama pelunggu 1 juta. Tahu-tahu apa? Tiang kembalikan di sana ya 900 ya. Ya 75.000 ya. Atau 700 ya 99.000, harap 1.000 kurang niki. Kalau saya kemarin nih, ya uang yang saya yang saya pinjam kemarin, ya lalu nih kurang 1.000 rupiah niki. Oh ya sudah kan, masih kurang, ndak tiap belum minta ikhlas niki. Kira-kira ya tetap ndak yang berutang, tetap. Nah, terus karena kita hubungan bagus, semel ndek ditagih, ndek disemel kan? Nah, kenapa? Karena belum butuh. Lalu nengke tanding bil niki, ini berangkat tanding Mekah. Pelunggu besalam, lihat ini selapu masyarakat siarak le Karang Panas niki ini. Datang bil kurang aja tiket pelunggu 1.000 rupiah. Arak tono tiang niki ini. Kira-kira tagih dende. Soalnya mendek pelunggu tagih niki. Lah, ndek temu berangkat, ndek tersemel balik tulak wasalapu tetap besalam ning pelunggu niki ini. Pasti mekan otang do masih kan rubin 1.000 rupiah no niki. Ndak pelunggu ikhlas itu kenapa? Karena butuh. Ini mohon maaf sekedar burung berangkat niki ini. Berembe jemaah menuju kiamat niki ini. Tetimbang amal soleh tengono niki ini. Ya. Kahari ngarak 1 kilo ngono niki ini. Ampun ning tetama surga ngono niki ini. Kalau ndak marak sabaru niki ini. Ya. Tamu itu neraka niki burung tetama surga niki. Pasti kan di sana langsung diperlihatkan, ya. Yauma izin tuhaddisu akhbaroha, ini akan bercerita ngono niki ini, ya. Nah, terus Malik barisburu andai kata kita pernah melakukan perbuatan salah seperti Zarah akan kelihatan seperti tadi niki. Wow, side pirankan nyingga motorku, ya. Gini pas waktu disinggah pol minyak nah niki waktu dulu ya 0 tahun nah niki dia duangin yang ikhlas non mai kemeng uliang ke niki bingung kita mau pakai apa kan dia narik minyak dia nadakan bensin itu niki nih amal deh yang aku sekedip pahala sholat deh niki karena besok untuk ganti ruginya 2 kemungkinan. Kalau kita punya amal soleh maka amal soleh kita yang akan diambil. Kalau kita tidak punya amal soleh, maka kesalahan orang itulah yang harus kita tanggung. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, niki, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi min syai'in aw min irtihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an takuna dinarun ya wala dirhamun." Niki. Siapa yang pernah melakukan suatu kesalahan, kezoliman, apakah itu kezoliman sifatnya materi atau non materi, maka hendaklah minta ampun, minta halal hari ini sebelum datangnya hari waktu itu tidak bisa diganti dengan uang dinar atau uang dirham. Tapi apa penggantinya? In kana lahu amalun sholih ukhidha biqadri mazlamatihi. Apabila dia memiliki amal soleh, maka amal solehnya itulah yang akan diambil sesuai seukuran dengan berat daripada kesalahannya. Niki. Tapi wa illam yakul lahu hasanat, sabda Rasulullah, apabila dia tidak memiliki kebaikan, niki, ukhida bi sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Niki. Maka akan diambilkan dosa orang yang dulu tempatnya bersalah itu lalu akan dibebankan kepada dirinya. Niki. Ke amal soleh dekan dek narak 1 kilo niki nih dosangku biskuit do sida bayit niki ya jadi penyawur niki itu tempat masalah memang makin niki mar sebru dek berharga sebuah tinta mana bro niki aku jemaah ini detono ya sangat berharga ya ngono niki amal soleh marak seberat tinta niki ngono niki nangka ngbe supaya kita terlepas marsi buru
Dek narak salah kalau kita kembali kepada hukum dasar judu. Beto tekanggu ngenu akad nyingga tu nutut nyingga. Beto tekanggu ngenu akad minta di sana kita minta niki. Itu paling bagus ngenu niki. Ini bisa dipahami? Ya. Nah, barangkali niki Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Tidak ada maksud yang menggurui pelungguh, tapi ya kita sama-sama tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita sama tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.